Kapten muda Feyenoord berpeluang gantikan Marcelino di skuad Garuda. John Hartman coret 3 anak emas Sinteyong. Martin Paes buat kiper lama Ajax Amsterdam merana. 4 pemain diaspora yang terancam degradasi. Semakin informasi selengkapnya sebagai berikut. Martin Paes buat kiper lama Ajax Amsterdam merana. Kedatangan Martin Paes ke Ajax Amsterdam benar-benar jadi definisi nyata dari istilah datang, lihat, dan kuasai. Tidak perlu waktu lama untuk kiper nomor 1 kita ini menggeser dominasi di bawah mister klub raksasa Belanda tersebut. Tapi jujur saja, kegemilangan Paes ini ternyata memakan korban perasaan. Ada satu nama yang harus menelan pil pahit dan merana di bangku cadangan hanya karena Paes terlalu jago untuk diparkir. Seperti mana diketahui, panggung pembuktian Paes terjadi saat Ajax ditahan imbang NEC Nijmegen di Johan Cruyff Arena. Meski skor berakhir 1-1, sorotan utama bukan pada pencetak gol, melainkan pada ketangguhan Paes. Melansir data SofaScore, Paes melakukan 7 penyelamatan krusial yang menyelamatkan Ajax dari kekalahan memalukan. Pasca laga, Paes menyatakan cukup puas dengan performanya, meski merasa masih perlu mengembalikan ritme permainan karena sudah lama tidak merumput. Namun, di balik selebrasi itu, ada kekecewaan mendalam dari kiper muda Ajax, Joeri Herkens. Pemain berusia 19 tahun itu awalnya sangat berharap mendapatkan menit bermain saat kiper utama, Vítězslav Jaros, sedang cedera. Namun, pelatih Fred Grim justru lebih memilih memasang Paes. Herkens secara terbuka mengakui kekecewaannya karena tidak terpilih dalam laga tersebut. Tentu saja, Anda kecewa karena tidak terpilih melawan NEC Nijmegen. Saya telah mengalami begitu banyak kekecewaan dalam karir saya, sehingga saya bisa mengatasinya, ujarnya. Meski ia mencoba tegar dan memilih fokus bersama Jong Ajax, realitanya kehadiran Paes telah menutup pintu bagi talenta lokal Amsterdam untuk sementara waktu. 4 pemain diaspora yang terancam degradasi. Menjadi pemain abroad di Eropa ternyata nggak selamanya berisi cerita indah tentang kemenangan dan angkat trofi. Realita pahit justru sedang menghantui 4 penggawa diaspora timnas Indonesia yang kini terjebak dalam skenario horor di kancah Liga Elit dunia. Bukan lagi soal menit bermain, tapi ini tentang pertaruhan harga diri agar tidak terdepak ke kasta bawah. Seperti mana diketahui, kabar mengkhawatirkan datang dari Serie A di mana Emil Audero yang sedang dipinjamkan ke Cremonese kini tertahan di posisi ke-17. Poin mereka sama persis dengan penghuni zona merah, ditambah catatan buruk tanpa kemenangan dalam 12 laga terakhir. Ujian mental sesungguhnya menanti Emil akhir pekan ini saat harus menghadapi raksasa AC Milan. Di Belgia, nasib Ragnar Oratmangun bersama FC Videndar jauh lebih tragis. Klub milik pengusaha Indonesia ini terpuruk di dasar klasmen dengan selisih poin yang sangat lebar dari zona aman. Sementara itu di Bundesliga, Kevin Dix juga sedang beradu nasib. Meski Mönchengladbach berada di peringkat ke-14, mereka hanya terpaut 3 angka dari jurang maut. Tugas berat kini ada di pundak Dix untuk menjaga lini belakang agar tidak terseret ke kasta kedua Jerman. Situasi tak kalah pelik dialami oleh Ole Romney di kasta kedua Inggris. Oxford United, klub milik petinggi sepak bola tanah air, justru terdampar di peringkat ke-23 klasmen Championship. Dengan rentetan hasil minor, The Yellows kini terancam anjlok ke divisi ketiga jika tidak segera memangkas jarak 5 poin dari zona aman. Nasib para pilar diaspora ini menjadi pengingat bahwa panggung Eropa adalah medan tempur yang kejam tanpa ampun. Kini, publik hanya bisa berharap agar mentalitas baja para penggawa Garuda ini mampu membawa klub mereka lolos dari lubang jarum degradasi demi menjaga martabat karir mereka di level tertinggi sepak bola dunia. John Hartman coret 3 anak emas Sinteyong. John Hartman benar-benar menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, reputasi besar bukan lagi jaminan untuk masuk skuad. Tidak ada istilah pemain tetap jika standar fisik dan taktis tidak terpenuhi. Kabar ini seketika mengguncang publik karena tepat menjelang debutnya di FIFA Series 2026, Hartman terpaksa mencoret 3 nama yang selama ini dianggap sebagai anak emas di era Sinteyong. Kabar buruk pertama datang dari Marcelino Ferdinand. Sang pengatur serangan dipastikan absen karena masalah hamstring yang cukup serius. Melalui unggahan di media sosial pribadinya pada awal Februari 2026, Marcelino mengonfirmasi bahwa ia baru saja menjalani operasi dan harus melewati masa pemulihan selama 4 bulan ke depan. Kondisi serupa juga menimpa sang kapten Asnawi Mangkualam.
Meski tampil gemilang bersama Port FC musim ini dengan catatan 2 assist, Asnawi justru mengalami cedera tendon Achilles. Ia mengakui bahwa berdasarkan hasil MRI, dirinya harus menjalani operasi lutut dan dipastikan menepi hingga akhir musim 2025-2026. Kehilangan Asnawi tentu menjadi lubang besar di sisi kanan pertahanan Indonesia. Pukulan terakhir datang dari Pratama Arhan. Bek kiri milik Bangkok United ini baru saja menyelesaikan operasi meniskus pada lutut kanannya di Thailand pada akhir Februari 2026. Mengingat waktu pemulihan pasca operasi lutut biasanya memakan waktu 4 hingga 6 bulan, peluang Arhan untuk tampil di FIFA Series akhir Maret nanti praktis tertutup rapat. Absennya Marcelino, Asnawi, dan Arhan secara bersamaan menjadi ujian perdana yang sangat berat bagi skema John Hartman. Ex-kapten muda Feyenoord berpeluang gantikan Marcelino di skuad Garuda. John Hartman baru saja menaikkan standar gila untuk skuad Garuda. Tidak ada lagi tempat bagi pemain yang sekedar punya bakat tanpa rekam jejak yang jelas di level tertinggi. Proyek besar ini bukan sekedar rotasi biasa, melainkan langkah konkret mendatangkan ex-kapten muda Feyenoord yang berpeluang besar menggantikan peran Marcelino Ferdinand. Seperti mana diketahui, sesuai janji John Hartman untuk mencari pengganti sepadan bagi Marcelino Ferdinand, pelatih asal Inggris ini menegaskan bahwa kualitas pemain tercermin dari perjalanan karirnya yang tidak bisa dimanipulasi. Melansir laporan TV One News, Hartman secara terbuka menyatakan di Hotel Mulia bahwa Indonesia membutuhkan pemain level 1 dari liga top dunia untuk bisa bersaing secara internasional. Ia melihat antusiasme diaspora kini berada di tahap yang sangat tinggi untuk membela merah putih. Sosok ex-kapten muda Feyenoord yang dimaksud adalah Mike Clean, gelandang berbakat berdarah Surabaya yang sudah menjajaki komunikasi dengan agen PSSI Fardi Bahdim, memulai karir sejak usia 6 tahun di Feyenoord Rotterdam. Mike bahkan dipercaya mengenakan ban kapten di level U18 sebelum akhirnya hijrah ke Sparta Rotterdam demi menit bermain reguler di Eredivisie. Di usia 19 tahun, ia sudah mencatatkan 11 penampilan dan 1 assist di kompetisi kasta tertinggi Belanda. Kemampuannya mengatur ritme dan fleksibilitasnya sebagai bek kiri menjadikan Mike opsi paling masuk akal untuk mengisi slot yang biasa ditempati Marcelino. Kini, publik tinggal menanti realisasi janji Hartman untuk membawa pemain level tertinggi ini ke Jakarta.